sangat cepat ya, sangat besar, eh, bisa dari sumber apapun gitu ya, terutama yang paling besar ya pasti dari media sosial ya, teman-teman ya. Eh, di media sosial itu kan selalu datanya update ya, datanya update setiap saat, setiap waktu ya. Kadang pun ada juga yang ngepost tengah malam ya, atau pagi-pagi. Jadi data itu istilahnya bergerak, bergerak terus gitu ya. Facebook, Instagram ya, apalagi ada TikTok mungkin ya, Twitter, Snapchat, YouTube ya. Nah itu semua termasuk ke dalam big data. Oke, bahkan di sini dari statistik apa ini? Discovery ya. Jadi dari statistik itu dalam 1 menit kita bisa lihat pergerakan data yang ada di sini. Gitu. Misalkan dari eh, pencarian Google ya. Jadi ada dalam 1 detik, dalam 1 menit itu ada kurang lebih sekitar 2,4 juta pencarian ya, keyword. Oke, atau sampai dengan 600 ribu sekian ya video yang ada di YouTube yang diputar. Oke. Entah itu di play ya diputar ataupun mungkin diunggah gitu ya. Ataupun ini ya 300 ribu tweets ya. Oke. Bayangkan ini per 1 menit. Artinya apa? Per 1 jam aja udah sekian ratus juta ya, sekian miliar apalagi dalam waktu 1 hari, 1 minggu bahkan satu bulan. Oke. Nah, data-data seperti itu ya, kalau memang perusahaannya ingin bergerak maju, harusnya jangan hanya sekedar direkapitulasi ya, dihitung aja, tapi juga harus diolah datanya. Oke, terutama tadi yang misalkan perusahaan yang bergerak di bidang marketplace ya atau penjualan. Jadi dari situ ya bisa diprediksi ya atau dilihat pola-pola apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh netizen ya saat ini ya. Gitu. Oke, jadi ya data bisa dikatakan tidak pernah tidur dan selalu bergerak ya setiap waktu gitu. Oke, nah ini beberapa karakteristik dari big data ya. Jadi inti untuk 4 karakteristik utama dari big data. Yang pertama itu adalah volumenya ya. Oke, ketika ngomong big data, data besar gitu ya, pasti ukurannya sangat-sangat besar ya. Oke, jadi ukurannya bukan hanya 1 MB ya, atau 1 GB ya, tapi ukurannya sudah sampai mungkin eh, zettabyte ya, atau mungkin petabyte ya, 1 triliun GB. Oke, nah data-data yang ukuran sangat besar ini ya harus dipikirkan bagaimana nanti istilahnya datanya bisa kita simpan ya, kemudian bisa kita kelola ya, ataupun bisa kita proses. Oleh karena itu, untuk mendukung pengolahan big data sehingga bisa menghasilkan suatu knowledge ya, atau decision, yang membutuhkan yang namanya infrastruktur yang memadai. Gitu. Oke, pasti harus membutuhkan infrastruktur yang memadai. Selain itu juga ya harus ada SDM yang kompeten. Oke, itu yang eh, pertama ya, aspek volume. Kemudian ada aspek yang kedua berhubungan sama variety ya. Atau apa nih varietas data ya. Jadi intinya untuk data itu ada banyak jenisnya ya, ada banyak variasinya. Oke, ada data yang namanya data yang terstruktur ya, ada yang namanya data tidak terstruktur ya, ada juga yang namanya data semi terstruktur. Itu kalau data yang terstruktur ya artinya datanya itu istilahnya formatnya jelas ya, formatnya jelas, eh, kayak misalkan apa ya, eh, data database relasional ya, eh, itu kan datanya jelas ya, saling terhubung, field atau recordnya juga jelas gitu ya. Kalau data yang tadi yang tidak terstruktur, misalkan kayak data dari media sosial ya, entah itu berupa teks ya,
entah itu berupa gambar ya, entah itu berupa video ataupun audio. Kemudian kalau semi terstruktur, nah ini biasanya datanya perlu eh, kita olah lagi ya, perlu kita proses lagi. Misalkan contohnya seperti data yang formatnya JSON ya, ataupun yang formatnya misalkan seperti data XML ya. Jadi ya istilahnya nggak bisa langsung kita gunakan, tapi harus kita proses terlebih dahulu. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu ada yang namanya veracity ya. Jadi veracity ini eh, bagaimana big data itu bisa terjamin kualitasnya. Jadi data itu nggak hanya ukurannya besar ya, tidak hanya banyak jumlahnya, tapi harus dilihat bahwasanya data-data tersebut memiliki nilai, memiliki value, memiliki kualitas. Oke, jadi harus diperhatikan terkait kualitas data. Ini kita ketika ingin mendapatkan sebuah decision, sebuah informasi, sebuah knowledge, maka ya sumber datanya itu pun harus jelas ya di awalnya gitu. Kalau nggak jelas sumber datanya, ya pasti nanti untuk hasilnya ya juga istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Oke, nah artinya datanya harus diolah lah untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik. Kemudian apalagi yang keempat ada velocity ya. Nah ini berhubungan sama kecepatan ya, kecepatan bagaimana data tadi istilahnya diproses ya. Harapannya data big data, walaupun ukuran datanya tadi besar, ya data itu bisa diproses secara real time, gitu ya, bisa diproses secara real time. Ya, siapa juga yang mau gitu ya, ketika menggunakan media sosial gitu, mau update status ya, atau mungkin mau eh, posting komentar segala macam, tapi istilahnya eh, baru bisa terposting 1 jam kemudian atau mungkin baru bisa diupdate 1 hari kemudian gitu ya orang pasti pengennya data itu segera bisa terproses ya segera bisa terbaca. Oke, itu aspek kecepatan. Sebenarnya selain 4 V ini ya, volume, variety, velocity, sama velocity, sebenarnya ada beberapa V lagi ya yang lainnya. Walaupun yang paling sering istilahnya dikaitkan yang utama ya aspeknya itu 4 ini, tapi juga ada aspek yang lain misalkan seperti eh, ini ya apa validity ya, validity atau validitas datanya. Jadi data itu istilahnya harus terjamin validitasnya, kehandalannya gitu ya, harus sah, harus absah. Oke, ataupun mungkin mengacu ke arah venue ya, juga ada venue itu untuk menunjukkan mungkin terkait datanya itu dari sumber yang mana sih, dari mana sih data itu didapatkan gitu. Kalau nggak salah ada sampai 9 atau 10 V ya, saya agak-agak lupa gitu. Tapi yang utama yang 4 ini ya, volume, variety, velocity, sama velocity. Nanti untuk yang lain mungkin teman-teman bisa eh, cari ya di Google ya. Oke, nah sekarang bisa dikatakan bahwasannya dunia saat ini sudah bisa dikatakan zamannya data ya, atau sudah di era data. Semua, saya rasa semua semua instansi ya, semua organisasi, baik itu bidang pendidikan, ya, baik itu bidang industri, ya, kesehatan dan lain sebagainya pasti sudah menerapkan atau sudah mulai menerapkan lah terkait big data. Itu. Dan dengan big data ini istilahnya bisa membuat semua pekerjaan itu lebih efisien. Ya, ketika sebuah pekerjaan itu lebih efisien, tentunya juga bisa memangkas biaya. Oke, jadi ya semuanya sudah mulai mengarah ke arah big data. Kalau zaman dulu istilahnya kalau ingin membaca analisis pasar gitu ya,
peluang ke depannya gitu. Kan harus membutuhkan waktu yang lama ya, data itu dikumpulkan pun juga sangat lama, belum juga membutuhkan beberapa orang gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya penerapan big data, data itu tinggal diambil ya, ditarik nanti diproses sedemikian rupa, dilakukan pre-processing, processing segala macam dengan teknik data mining dengan machine learning. Nah, semuanya itu bisa memberikan analisis, bisa memberikan prediksi, bisa memberikan rekomendasi dengan sangat cepat dan bahkan juga bisa dikatakan akurat, gitu ya. Oleh karena itu ya semuanya sudah mengarah ke arah big data. Apalagi sudah di era sekarang udah 4.0 ya, bahkan sudah 5.0 ya, semuanya sudah menggunakan teknologi big data dan juga IoT. Oke, nah ini kalau misalkan kita bandingkan ya antara apa nih, oil ya, oil sama data. Sebenarnya maknanya di sini eh, terkait ininya ya, apanya? Mungkin ke sisi ekonomisnya ya, ke sisi ekonomisnya sebenarnya sama ya. Minyak pun ya hampir semua negara mungkin memperebutkan karena apa? Ada value-nya di situ, ada nilainya. Dan juga pasti dikatakan sangat berharga. Oke, semua negara pada rebutan untuk bisa menguasai mungkin kilang-kilang minyak ya, karena memiliki value, memiliki harga. Begitupun juga dengan data ya. Oke, data apabila negara bisa memanfaatkan data tadi dengan baik ya, bisa memproses data itu dengan baik, maka pasti data itu akan memiliki value, akan memiliki nilai. Gitu. Oke, nah kalau kita lihat perbedaannya di sini jelas ya kalau oil itu atau minyak itu dia merupakan sumber daya yang bisa dikatakan sifatnya terbatas. Oke, minyak itu terbatas ya, dan juga untuk pemrosesannya butuh butuh waktu yang sangat lama ya teman-teman ya di sini supaya bisa menjadi sebuah minyak yang mentah ya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga proses yang sangat sangat lama. Oke, beda halnya sama data ya. Jadi data itu istilahnya bisa dikatakan reusable, bisa digunakan kembali. Ya. Jadi ketika data itu digunakan, ya, dan istilahnya diproses, dan kalau pengen digunakan lagi, itu bisa. Dan istilahnya tidak ada masa ininya ya, apanya. eh, Mungkin beberapa data ada yang tidak memiliki masa kadaluarsa. Beda halnya sama minyak ya. Minyak tuh mungkin ada umur pakainya. Beda halnya sama sama data. Jadi ya masa waktunya itu lebih lama ya untuk bisa digunakan. Oke, kemudian kalau minyak, nah ini istilahnya kalau minyak itu kan pasti kalau eh, ingin di apa ya, istilahnya dipindahkan gitu ya, dikirimkan, ya pasti membutuhkan namanya alat transportasi gitu ya. Juga pasti memerlukan yang namanya biaya ya untuk transportasi. Dan itu pun nggak bisa dikirimkan dengan cepat, perlu waktu, apalagi kalau misalkan jaraknya jauh ya antar tempat gitu. Beda halnya sama data ya. Nah, data itu sebenarnya bisa kita lakukan eh, replikasi ya atau duplikasi secara cepat ya, secara cepat dengan sangat mudah gitu ya. Jadi lewat media transmisi ya, lewat perangkat jaringan, data tadi bisa saling dipertukarkan, bisa dikirimkan, oke, dengan biaya yang pastinya tentu lebih lebih murah. Tuh. Nah, kemudian apalagi kalau minyak, minyak itu istilahnya ketika minyak tadi sudah diproses ya, sudah diolah, maka dia akan istilahnya diubah ke dalam suatu bentuk yang permanen. Gitu ya. Istilah dari minyak mentah mungkin diolah jadi apa BBM ya, atau mungkin diolah jadi minyak tanah gitu ya.
Artinya kalau sudah diubah menjadi itu ya nggak bisa diubah lagi ke bentuk yang lain. Jadi secara permanen sudah menjadi bentuk tersebut. Itu bedanya sama sama data ya. Data semakin sering digunakan, ya, semakin sering diolah, dikaji dan ataupun dianalisis, maka data tadi ya semakin berguna, makin semakin memiliki value ya, semakin memiliki nilai itu. Oke, lagi kayak di mesin learning ya, pembelajaran mesin. Ya intinya kan data itu bisa belajar mesin itu bisa belajar dengan diberikan data ya. Semakin sering dia diberikan asupan data ya, semakin sering dia diajak belajar, ya sama kayak manusia gitu ya, semakin sering dia belajar, semakin sering dia membaca ya, maka dia semakin pintar ya, dan semakin semakin cerdas. Betul. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan big data itu sarana untuk pengambilan keputusan. Ya, karena tujuan utama dari pengolahan big data tadi adalah decision untuk memberikan keputusan ya. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya levelnya rekomendasi, tapi sudah mencapai decision. Kalau rekomendasi kan istilahnya sebelum final ya, memberikan saran kan, memberikan masukan, tapi decision itu udah final. Oke, nah sebelum masuk ke decision, data itu ya istilahnya harus diolah dulu ya, harus dianalisis dulu. Gitu. Jadi harus dipelajari dulu datanya itu. Kalau misalkan kita ingin mencapai sebuah decision tertentu, misalkan ingin mendapatkan bagaimana barang yang eh, laris gitu ya, untuk misalkan eh, anak muda usia sekian sampai sekian ya kita harus menganalisa apa sih yang dibutuhkan oleh eh, tadi ya, misalkan orang dengan usia sekian sampai dengan usia sekian, data-data seperti apa yang harus kita ambil, sampel data seperti apa yang harus kita ambil, itu. Jadi harus pelajari dulu datanya, jadi ada analisis datanya. Nanti dari situ kira-kira yang bagian mana yang tidak diperlukan. Mungkin ada beberapa parameter yang tidak diperlukan, nah itu tidak harus kita gunakan. Tuh. Oke, nanti pola seperti apa yang dibutuhkan, nah, nanti disesuaikan sama algoritmanya ya. Bagaimana pengklasifikasian datanya gitu ya. Kemudian nanti dari situ bagaimana melakukan assessment-nya, bagaimana melakukan penilaian terhadap data yang sudah diolah tadi. Ya, harusnya bisa terukur ya. Oke, sehingga bisa didapatkan decision yang bisa digunakan. Gitu. Ya, nanti kita coba eh, lihat ya kira-kira gambaran umumnya seperti apa. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini teori semua ya sebenarnya, karena masih konsep kita nggak ngomong ke masalah teknisnya, mungkin algoritma dan lain halnya gitu ya. Karena nanti yang terkait teknis, ya itu dipelajari lah di mata kuliah tadi yang sudah saya sampaikan ya, misalkan seperti data mining ya, ataupun mungkin machine learning dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini beberapa keilmuan ya yang erat kaitannya sama eh, big data ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya data analytic ya. Nah, ini berhubungan sama analisis data gitu ya. Bagaimana kita bisa menganalisis data ya, mempelajari datanya, eh, misalkan kalau ingin menangkap apa penjualan bulanan ya, ya harus bisa dianalisis dulu kira-kira barang seperti apa sih yang eh, akan dijual nantinya gitu. Barang seperti apa yang akan laku, kira-kira harga berapa sih yang cocok untuk barang ini gitu ya. Nanti dipelajari lewat data analitik gitu ya. Kemudian nanti di data mining, jadi setelah data analitik harusnya masuknya ke data
mining ya. Jadi data mining itu ya intinya untuk membaca apa ya? Tujuan utama untuk membaca pola data ya, membaca pola data. Tujuannya untuk mendapatkan istilahnya knowledge ya dari pola yang dibaca tadi. Oke, jadi untuk membaca pola data, memberikan knowledge ya terhadap data. Dan yang terakhir itu ada namanya data science ya, data science. Nah, ini istilahnya untuk analisis yang lebih dalam ya, analisis yang lebih dalam terkait tadi ya, klasifikasi data ya, terutama yang ada di data mining gitu. Oke, itu secara umumnya. Kemudian, nah ini ya, jadi data dapat menjadi insight ya, atau wawasan, dan juga data bisa menjadi knowledge ya, ataupun pengetahuan. Nah, intinya harus melewati tadi ya serangkaian-serangkaian proses ya. Jadi saya nggak langsung bisa dapat insight ya, nggak langsung bisa dapat knowledge. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan. Dari memulai istilahnya data yang mentah harus diolah, kemudian diseleksi ya, sampai dengan didapatkan tadi yang namanya pengetahuan. Oke, nah ini ya, jadi hmm, raw data ya, jadi raw data itu data yang mentah ya, jadi data yang mentah ini intinya bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber ya, teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi, entah itu bentuknya yang terstruktur ya, entah itu bentuknya yang tidak terstruktur ya, atau yang semi terstruktur. Nah, nanti data-data mentah itu ya harus kita cleaning lah, harus kita bersihkan ya. Nanti ada yang namanya proses reprocessing ya. Jadi dilihat data-data mana yang sekiranya tidak kita butuhkan atau mungkin parameternya tidak relevan ya sama apa yang ingin kita dapatkan ya, informasi yang kita dapatkan, ataupun mungkin formatnya yang masih istilahnya tidak bersesuaian ya. Kemudian nanti dari situ ya barulah kita coba lakukan analisis datanya ya. Kita akan pakai ada perhitungan statistik ya, machine learning segala macam sampai dengan melakukan visualisasi ataupun interpretasi data. Nah, ini beberapa tantangan ya istilahnya dari eh, bagaimana caranya untuk mendapatkan insight ya, wawasan ataupun knowledge ya, pengetahuan dari big data. Oke, sebelum mendapatkan insight atau knowledge ya kita harus tahu dulu kira-kira masalah apa sih yang harus kita selesaikan. Oke, jadi harus paham dulu masalah apa yang ingin kita selesaikan, insight seperti apa yang ingin kita dapatkan. Oke, harus relevan ya konteksnya, masalahnya gitu ya. Misalkan kalau ingin didapatkan bagaimana cara untuk identifikasi sebuah penyakit gitu ya, maka kita harus tahu dulu kira-kira penyakit ini seperti apa sih, jenisnya apa aja sih, gitu ya, atau gejala-gejalanya seperti apa aja sih, gitu ya. Oke, nah itu pelajari dulu konteksnya, gitu ya. Kadang beberapa orang ya tidak paham konteksnya, apalagi ya kalau kita ngomong big data, ya dari segala bidang ya teman-teman ya, dari segala bidang, entah itu bidang pertanian ya, entah itu bidang ekonomi segala macam. Nah, jadi seorang data scientist ya, data analis ya harus paham dulu kira-kira apa konteks real permasalahan data tersebut gitu. Jangan sampai istilahnya ngomong penyakit A tapi data yang diambil itu penyakit B gitu ya. Oke, jadi di awal harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian terkait data ya. Nah, data ini ya istilahnya harus cukup ya, harus cukup dan semua parameternya tadi ya istilahnya
tidak ada yang kurang ya. Kalau memang data tadi membutuhkan parameter-parameter tertentu. Jangan sampai ada data yang hilang atau parameter yang hilang atau ada parameter yang tidak sesuai. Oke, atau ada variabel yang tidak sesuai. Kemudian terkait dengan kualitas datanya ya harus dipastikan terkait kualitas datanya. Jadi kalau datanya istilahnya sudah tidak berkualitas di awal ya ketika diolah hasilnya pun pasti juga bisa dikatakan tidak berkualitas. Oke. Kemudian harus paham juga terkait semantik dari datanya ya. Seperti apa hubungan antar data. Jadi intinya mungkin aja data itu ada keterkaitan ya dengan data yang lain. Jadi memiliki mungkin ada polanya ya harus kita pelajari dulu polanya. Kemudian terkait dengan bias, nanti kita akan bahas ya, sampling. Jadi kalau ngomongin sampling, itu harus tahu ya ukurannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui apa ya istilahnya, jumlah penduduk di Provinsi Lampung gitu ya, maka ya istilahnya semua sampel tadi dari berbagai kota atau kabupaten ya harus bisa kita ambil gitu ya. Nggak hanya cuma ngambil sampel dari kota Bandar Lampung aja atau mungkin dari Lampung Selatan aja. Sementara yang Lampung Utara gitu ya atau Lampung Barat ya nggak diambil datanya. Oke. Jadi harus dipikirkan terkait aspek yang sampling termasuk juga fairness ya. Nanti fairness ini ya berhubungan sama eh, data itu istilahnya harus adil ya, jadi tidak memihak ya. Nanti kita coba bahas lebih ini. Oke, kemudian aspek model ya. Model, jadi istilahnya model yang dikembangkan itu eh, tidak harus kompleks ya, teman-teman. Tidak harus terlalu kompleks. Artinya model tadi itu yang mudah dimengerti ya. Dan juga ya nanti mudah diukur ya. Tahapan-tahapan modelingnya pun juga harus jelas ya. Apakah mengikuti jadi ya kalau misalkan di data science life cycle istilahnya kan harus jelas semua tahapannya ya dari bagaimana data itu diambil ya di awal diproses dianalisis sampai data itu diakses ya atau data itu dinilai. Oke, kemudian yang keempat tantangan dari segi algoritma ya. Nah, ini algoritma ini harus sesuai ya teman-teman ya, sesuai dengan karakteristik data apa yang dibutuhkan gitu. Jadi ya algoritma itu karakteristiknya berbeda-beda tergantung jenis datanya. Oke, maka harus dipelajari dulu ya, dipelajari dulu terkait pemilihan pemilihan eh, algoritma. Oke, kemudian aspek yang terakhir terkait SDM-nya ya atau manusianya. Oke, artinya untuk penerapan big data tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang aja ya, teman-teman butuh beberapa pihak ya saling eh, mendukung ya di situ ya. Baik itu pihak yang menganalisis datanya ya, ataupun pihak yang menyajikan sumber datanya ya, ataupun stakeholdernya, penggunanya gitu ya, ataupun pihak yang menilai itu. Jadi ya istilahnya nggak hanya ada satu orang aja di balik itu, butuh beberapa orang yang eh, saling ini ya, saling mendukung ya. Tuh. Oke, nah ini apa nih? eh Tahapannya lah, tahapan bagaimana data itu istilahnya dari data yang raw ya, data yang mentah, sampai bisa menjadi data yang memiliki insight atau knowledge ya. Kalau nggak salah, yang satu ini tahapannya KDD atau apa, saya juga lupa ya di sini ya. Jadi secara umumnya seperti yang sebelah kiri ini ya, teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini tahapannya bagaimana data itu diolah. Jadi data itu istilahnya ya mungkin aja tadi ada yang istilahnya tidak relevan ya,
atau mungkin ada juga yang mengandung noise ya, atau yang tidak berhubungan, maka harus diseleksi dulu. Data tersebut harus dipilih terlebih dahulu dulu, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti dari situ didapatlah data-data yang sesuai ya, yang akan menjadi target data untuk diolah selanjutnya. Kemudian nanti dari situ baru dilakukan apa nih, pre-processing data ya. Jadi istilahnya datanya ya harus dimantapkan dulu sama lah kayak misalkan teman-teman ingin masak makanan gitu ya. Oh, masak sayur gitu ya. Misal masak sayur, ya itu sebelum masak sayur kan harus ada sayurnya dulu ya. Dan intinya sayur itu nggak, misalnya kangkung gitu ya, istilahnya nggak langsung dicemplungin ya, dimasak seperti itu ya. Harus dipilih dulu lah, mungkin daun mana istilahnya yang kelihatan segar ya, atau mungkin batangnya yang bagus gitu ya. Ya, kita pilih dulu kan, kita pilih dulu, kemudian nanti dilakukan pre-processing. Jadi sayurnya ya, istilahnya diapakan, dipotong-potong dulu ya, dipotong-potong dulu gitu. Kemudian nanti tahap transformasi, mungkin kalau pengen bagus ya kelihatannya ya sayurnya mungkin dipotongnya secara presisi ya, jadi supaya kelihatan bagus kan. Nanti dari situ baru diolah ya, data mining. Jadi ya diolah tadi gimana caranya supaya sayur ini rasanya bisa enak gitu kan. Mungkin harus dikasih apa, kaldu jamur sekian-sekian gitu ya, atau dikasih penyedap ya, segala macam gitu dengan takaran-takaran tertentu ya. Nah, itu dilakukan di tahap data mining. Nanti terakhir baru evaluasi. Jadi ya menilai tadi rasa sayur itu seperti apa sih? Apakah kurang garam ya, atau mungkin kelebihan garam, keasinan, dan lain sebagainya. Itu pun juga dengan data ya. Jadi untuk menghasilkan data yang berkualitas, itu membutuhkan proses yang bisa dikatakan cukup kompleks ya di situ ya. Oke, kemudian yang cukup baik ya tahapannya di sini. Kalau yang di sini tertulis tidak lengkap atau kurang lengkap ya. Jadi ada yang lengkap itu namanya STEMMA ya. STEMMA. Jadi STEMMA itu singkatan ya dari sampel, explore, modify, model, kemudian akses. Nah, pada prinsipnya hampir sama ya teman-teman di sini. Tapi yang di sini istilahnya terjadi iterasi ya, terjadi iterasi yang selalu berkesinambungan ya, atau tidak lepas. Jadi data itu istilahnya yang tadi yang sampel-sampelnya diambil dulu, kemudian nanti dilakukan eksplorasi terhadap data ya lewat visualisasi ya, deskripsi, kemudian untuk lakukan preprocessing, modify ya, kemudian dilakukan modeling sampai dilakukan assessment. Jadi ketika penilaian aksesnya tadi jelek ya terhadap kualitas data, maka diulang lagi. Artinya mungkin aja ada kekurangan data, atau mungkin aja ada sampel yang tidak sesuai. Artinya apa yang harus dicari sampel data yang lain. Kemudian lakukan explore lagi, modify, model sampai dengan access. Jadi ini terus dilakukan sampai data itu benar-benar memiliki kualitas yang baik. Oke. Nah, ini metodologi yang istilahnya lebih lengkap lagi ya. Teman-teman mungkin nanti secara komprehensif itu akan dibahas lah ya, harusnya nanti di mata kuliah data mining ya. Nah, ini paling lengkap di sini ya. Jadi dari memahami eh, apanya istilahnya proses bisnisnya ya, seperti apa business understanding-nya. Kemudian nanti dari situ sudah paham permasalahan seperti apa yang ingin diselesaikan ya, atau yang dibutuhkan, itu baru dicari datanya lewat data akuisisi ya. Jadi dari sini ada banyak caranya ya untuk mendapatkan data. Lalu nanti dari situ dilakukan modeling ya. Ada fitur engineering, ada seleksi fitur ya, ada model fitting, ada model evaluation, nanti sampai ke deployment ya, macam sampai dengan customer acceptance. Jadi semua hal ini dilakukan ya secara eh, cyclic ya, secara cyclic, secara iterasi dan berkelanjutan gitu. Oke.
secara umumnya seperti itu ya, secara umum seperti itu ya. Nanti secara lebih lengkapnya mungkin harusnya ini dibahas di mata kuliah data mining ya. Oke, nah bagi yang tertarik di bidang data analitik ya, atau mungkin di bidang AI ya, penerapan big data, data mining gitu, data scientist. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada aturannya ya, lewat yang diterbitkan lewat Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi ada standarnya ya, teman-teman. Ini eh, apa namanya? Keputusan nomor 299 ya, nomor 268. Nanti mungkin kamu bisa baca ya di sini ya. Misalnya kompetensi seperti apa sih yang harus teman-teman persiapkan gitu. Sama halnya nanti kalau misalkan di sini ada yang ngambil misalkan untuk sertifikasi ya, misalkan jadi junior data scientist ya. Nah, nanti ketika teman-teman mengambil sertifikasi tersebut, ya ada standar kompetensi yang harus terpenuhi. Gitu. Misalkan memiliki pemahaman yang baik terhadap analisis data atau permasalahan data, kemudian misalkan kemampuan untuk eh, melakukan preprocessing data, ya, mengolah data, atau melakukan penilaian terhadap data. Itu. Oke, jadi istilahnya sudah diatur ya teman-teman ya di sini ya. Mungkin bagi yang tertarik mau ke arah sini nantinya ke arah data science ya bisa lah dibacanya standar kompetensi apa yang perlu teman-teman persiapkan. Saya rasa kalau hanya modal nilai doang ya kalau dunia kerja nggak kurang ya teman-teman ya mungkin bisa lah kalian persiapkan dengan mengikuti sertifikasi-sertifikasi. Oke, kemarin itu juga ada yang gratis ya. Eh, jadi sudah dibayarkan ya, sudah dibayari dari ITERA, tapi kalau nggak salah kompetensinya yang berhubungan sama ini ya, apa? eh Office ya kalau nggak salah. Setahu saya yang berhubungan sama data science belum ada ya, tapi kalau nanti ada informasi ya, silakan teman-teman bisa ikuti ya, karena menurut saya ini penting ya, gitu ya. Oke, hampir sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, nah kalau tidak ada, nah, selanjutnya bahasan kita terkait akurasi data ya. Apakah akurasi data atau akurasi model itu penting gitu ya, atau menjadi tujuan? Ya bisa dikatakan penting ya, bisa dikatakan penting. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, bahwasanya ya data itu ya harus memiliki apa ya tadi ya, yang namanya insight ya, memberikan insight atau memberikan knowledge. Yes, itu yang paling penting ya, selain yang akurasi. Oke. Nah, ada beberapa hal yang istilahnya eh, menjadi hambatan ya, menjadi hambatan untuk mendapatkan akurasi yang baik ya terhadap big data ya, karena adanya bias ya, karena adanya bias. Oke. Bias itu bisa dikatakan apa ya? Kalau di transmisi jaringan itu ya semacam noise ya, teman-teman. Mungkin kalau di transmisi karena adanya gangguan eh, apa sinyal ya, atau mungkin kecepatan data yang kurang. Nah, begitu pun juga dengan di big data ya. Tadi ada yang namanya bias sampling ya. Jadi karena sampel datanya istilahnya masih kurang ya, tidak cukup. Jadi kalau misalkan tadi ngomongin masalah Provinsi Lampung terkait jumlah penduduk yang ada di Provinsi Lampung gitu ya, atau jumlah gender perempuan yang ada di Provinsi Lampung, ya paling tidak sampling dilakukan tadi ya tidak hanya dari satu
kota aja atau dari satu kabupaten, tapi setidaknya mewakili lah atau merepresentasikan dari ya, paling tidak semua kota atau kabupaten yang ada di provinsi Provinsi Lampung gitu. Walaupun juga ada yang namanya eh, istilahnya kalau di apa ya, kalau ngambil data di Kaggle mungkin ada juga yang namanya bias ketika pelabelan data gitu ya. Mungkin juga ada pelabelan data yang tidak atau kurang sesuai ya. Gitu. Oleh karena itu ya, misalnya sebelum data tadi kita gunakan, ya harus dipastikan dulu validitas datanya benar apa tidak, gitu ya. Ada validasi pakarnya lah, gitu ya. Ada validasi pakar. Dan biasanya ini selalu dikonfirmasi ya ketika tidak akhir, terutama yang mengambil data mungkin yang dengan bidang-bidang yang tidak bersesuaian sama bidang kita, misalkan bidang kesehatan ya, terkait misalkan data apa untuk prediksi penyakit jantung gitu yang ngambil data di Kaggle atau gimana gitu kan. Nah, itu biasanya nanti ada konfirmasi terkait apa kebenaran data tersebut. Jadi ada validitas pakar. Oke, jadi bias-bias tadi penting ya istilahnya perlu diperhatikan sebelum data tadi diolah ataupun diproses. Nah, beberapa ukuran, misalnya beberapa ukuran yang penting juga ya harus kita eh, lihat ya di sini ya, yaitu dari fairness, kemudian privacy ya, kemudian transparansi, kemudian explainability. Oke, jadi selain akurasi, ini juga penting ya, fairness-nya bagaimana istilahnya data itu bisa dikatakan eh, adil ya. Adanya ketika data tadi memberikan sebuah decision ya, memberikan sebuah keputusan, ya tidak memihak ke salah satu pihak. Gitu. Oke. Dan harusnya itu bisa dibuktikan lewat explainability tadi. Nah, ini penting ya, misalnya bagi pembuat aturan ya, atau pembuat kebijakan, jadi harus bisa dibuktikan. Gitu. Kebanyakan untuk algoritma machine learning saat ini gitu ya, kadang sulit untuk dijelaskan ya, teman-teman. Kalau udah dapat decision-nya, udah dapat keputusan, tapi karena berhubung mungkin ininya apanya, eh, cara kerja ya dari algoritmanya kompleks, apalagi yang berhubungan sama jaringan saraf tiruan ya, ya kadang bisa dikatakan kurang transparan atau kurang bisa dijelaskan. Padahal itu termasuk aspek yang penting ya, terutama bagi yang pembuat kebijakan atau mungkin stakeholder-stakeholder terkait. Oke, kemudian juga aspek privacy ya, privacy ini juga eh, penting ya, juga penting. Intinya harus ada regulasi lah di awal gitu ya, yang harus sama-sama disepakati ya. Biasanya kan kalau misalkan ada yang pengen buat akun ya di bank, banking atau segala macam, biasanya ada semacam kayak disclaimer-nya atau kesepakatannya di situ. Intinya kan data kita ketika kita berikan ke sana ya, nanti kita harus percaya 100% ya. Biasanya bank tadi ya, misalnya betul-betul bisa menjaga data kita atau tidak menyalahgunakan data kita. Oke, itu 4 hal tadi ya. Nah, kita lihat yang pertama, tantangan dari segi fairness ya dalam penerapan big data. Oke, ini contohnya di mana nih? Ada di Uber ya. Uber agak cukup trending juga ya. Pada saat itu saya sempat baca sekilas, tapi nggak terlalu detail. Jadi algoritmanya itu ya, untuk Uber itu agak sedikit aneh ya. Gitu kan, aneh di sini. Karena ada sedikit mungkin diskriminasi ya. Ubernya sebenarnya hampir sama ya, kayak Gojek ya, teman-temannya. Gojek, ya, Uber. Intinya ya untuk inilah apa, eh, menarik penumpang ya. Tapi ada sedikit diskriminasi mungkin di beberapa tempatnya, nggak di semua tempat, ya tempat-tempat tertentu aja. Jadi algoritmanya agak sedikit unik ya. Mungkin istilahnya hanya bisa
mendeteksi ya kalau ada request ya di daerah-daerah tertentu gitu ya, daerah-daerah tertentu atau mungkin eh, jenis kelamin tertentu ya atau mungkin ras-ras tertentu gitu. Ya. Ataupun juga mungkin kalau nggak salah juga bagaimana perhitungan ininya ya, eh, bonus ya di situ ya agak sedikit istilahnya tidak adil ya mungkin bagi eh, beberapa driver yang lain gitu. Nah, hal seperti ini saya rasa juga pernah terjadi ya kayak di eh, Gojek ya dan sebagainya gitu. Nah, istilahnya penerapan big data yang baik juga harus memikirkan terkait aspek fairness ya atau tadi istilahnya keadilan ya pengambilan keputusan itu harus adil ya atau tidak memihak atau tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap salah satu pihak. Oke, ini contoh ya, beberapa contoh. Jadi ini untuk algoritma apa nih? Deteksi wajah ya, kayaknya face recognition ya, sama gender classification, warna kulit dan lain sebagainya. Intinya ya untuk setiap pembuat algoritma ya mungkin memiliki apa ya racikan tersendiri lah terhadap algoritma yang mereka buat. Mungkin ada yang istilahnya sempurna di salah satu sisi gitu ya, atau mungkin ada yang tidak sempurna di salah satu sisi. Itu nah, ini ya sebenarnya hal yang sifatnya wajar, tapi mungkin aja bisa menimbulkan apa ya sentimen ya bagi beberapa pihak yang tidak bisa menerima gitu. Misalkan kalau ada yang misalnya di salah satu daerah mungkin yang berkulit hitam gitu ya segala macam dan pas dideteksi ternyata ada yang tidak sesuai hasilnya dibilang kulitnya cerah padahal kulitnya hitam ya, mungkin aja ada orang yang bangga ya dengan kulitnya hitam tapi tadi dengan beberapa algoritma misalkan buatan Microsoft ternyata yang ditunjukkan malah kulitnya putih harusnya kan kulitnya hitam gitu ya. Nah ini pasti bisa menimbulkan sentimen atau perasaan tidak adil gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang baik di salah satu algoritma, ya pasti pastinya orang lebih memilih ke algoritma tersebut. Gitu. Nah, gimana caranya supaya hal-hal seperti ini ya istilahnya bisa diseragamkan gitu ya. Oke, nah ini juga ya salah satu kasus ya. Sebenarnya tujuan utamanya ini aplikasi Predpol. Jadi Predpol ini sebenarnya untuk mendeteksi ya, istilahnya mendeteksi tindak kriminal yang ada di suatu wilayah ya, yang ada di suatu wilayah berdasarkan data histori yang atau data-data record yang sudah pernah direkam sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau di sini yang aplikasi Predpol tadi, eh, dia mengambil data 10 tahun ya, 10 tahun eh, ke belakang ya di sini ya. 10 tahun ke belakang, jadi mengambil data jenis tindakan kriminalnya gitu ya, kejadiannya ataupun kapan terjadinya gitu ya, bulan apa, ketemu bulan apa. Ya mungkin aja ini istilahnya ada beberapa hal orang yang tidak terima. Kalau memang nanti istilahnya eh, hasil dari algoritma tadi yang menunjuk ke salah satu provinsi tertentu atau tempat tinggal tertentu atau daerah daerah tertentu ini bisa menimbulkan istilahnya tadi ya sentimen tadi ya. Itu apalagi mungkin juga istilahnya data tadi mungkin bisa dikatakan tidak akurat lagi ya kondisi 10 tahun yang dulu sama kondisi yang sekarang mungkin aja berbeda ya itu oke. Nah ini salah satu contoh ya karena terjadinya tadi yang namanya aspek fairness ya. Ya, ya, misalnya satu aplikasi itu tidak mudah juga diterapkan atau teknologi baru itu tidak mudah juga diterapkan. Jadi perlu juga eh,
istilahnya apa ya, kesadaran ya dari masyarakat tadi ataupun toleransi ya gitu. Oke, kemudian apa nih? Bias pada data ya. Jadi ada beberapa bias tadi seperti selain yang saya sebutkan tadi ya. Bias sampling juga ada yang namanya bias populasi ya. Bias populasi. Ya, harusnya untuk mengambil populasi harus kita sesuaikan. Jadi ada aturannya ya, teman-teman. Kalau nggak salah, kalau ukuran populasinya lebih dari 1.000 itu ya, dari 1.000, maka ya sampel yang diambil misalkan 10% gitu ya. Atau misalkan kalau ukuran populasinya hanya maksimal 100, ya paling tidak sampel yang diambil harus 20% gitu ya. Kalau misalkan 20 atau 30 ya sampel harus diambil misalkan 100% gitu. Kemudian ada bias perilaku ya. Nah, bias perilaku ini juga apa istilahnya, penting juga ya kita melihat pola perilaku tertentu ya. Maksudnya pola perilaku tertentu. Misalkan kalau ngambil data itu jangan hanya setengah-setengah ya. Istilahnya. Eh, Mungkin aja perlu juga kita mengambil data tidak hanya secara online ya. Kadang pun kalau online itu agak kurang bisa dipertanggungjawabkan apalagi datanya yang dari media sosial ya. Nah, karena itu juga perlu harus kita lihat data dari offline. Kadang apa yang terlihat di online bisa jadi berbeda ya dengan data yang di offline. Tuh. Maka harus dipelajari tadi ya di tahapan data analytic tadi analisis analisis data. Oke. Kemudian mungkin aja bisa terjadi yang namanya bias konten ya. Bias konten ya. Mungkin aja ada salah satu data yang lebih dominan ya sehingga bisa kelihatan ada yang tidak seimbang, misalkan data teksnya lebih banyak ketimbang data audio, data-data video gitu kan, atau mungkin data table lebih banyak ketimbang data gambar gitu kan. Jadi adanya imbalance data ya, di situ atau tidak keimbangan data. Harusnya itu bisa dipelajari juga ya, istilahnya gimana caranya bisa mengurangi lah tadi data-data yang istilahnya tidak seimbang ya. Oke, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian ini apa? Hukum anti diskriminasi ya. Eh, Intinya data-data yang dikumpulkan tadi ya, data-data yang eh, akan diolah nantinya, ya paling tidak mengandung aspek-aspek ini tadi ya. Jadi datanya bisa dikatakan tidak mengarah ke arah SARA gitu ya, ataupun mungkin tidak mengarah ke suatu orientasi tertentu ya. Entah jenis kelamin tertentu atau adanya diskriminasi umur ya, atau kebutuhan khusus ya, atau mungkin genetika tertentu ya, atau mungkin demografi demografi tertentu. Oke, jadi harus dipastikan dulu ya data-data tadi tidak mengandung aspek-aspek yang ada di sini. Oke, karena insya Allah sudah ada undang-undang yang mengatur ya terkait anti diskriminasi. Gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tadi ya, istilahnya mengatasi tantangan tadi, oke, tantangan tadi, ya kita harus melakukan yang namanya pre-processing data. Jadi datanya harus, istilahnya harus dibersihkan dulu ya, dipersiapkan terlebih dahulu, ya, dicek terlebih dahulu. Mana parameter yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, terus melihat konsistensi datanya gitu. Kemudian nanti ketika processing harus menggunakan algoritma yang sesuai dengan karakteristik datanya. Gitu. Kemudian untuk tahapan yang terakhir setelah melakukan processing atau post processing, ya bagaimana caranya untuk mengukur jadi kualitas datanya atau bahkan mengupdate lagi ya model knowledge-nya. Gitu.
Oke. Nah, kemudian di sini ya pasti ya, tadi kalau ingin ditingkatkan fairness-nya, ya pasti ada trade-off ya. Jadi ada apa istilahnya? Ada suatu nilai yang harus dikorbankan. Oke, misalnya kalau kita ingin memiliki eh, barang yang kualitasnya baik atau bagus, ya tentu barang yang memiliki kualitas baik atau bagus ya biasanya lebih mahal. Ya, jadi trade-off-nya apa ya? Kita harus membelinya dengan harga yang lebih mahal, gitu ya. Itu pun juga ya kalau misalkan kita ingin mendapatkan data yang fairness, gitu, maka ya mungkin aja akurasi yang didapatkan bisa jadi berkurang ya. Karena apa? Data yang tadi kan istilahnya harus diolah kembali, harus disesuaikan lagi. Entah itu ngecek dari apanya, raw datanya gitu ya, atau mungkin ngecek dari eh, modelnya gitu ya, atau mungkin algoritmanya, dan juga pasti membutuhkan waktu lagi gitu ya. Oke. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah dari explainability ya, explainability. Jadi kalau saat ini algoritma machine learning ya untuk entah itu untuk klasifikasi data ya atau memberikan suatu keputusan. Jadi bentuknya seperti ini kan. Jadi ada data, data latihnya, kemudian dilakukan proses machine learning ya, kemudian dengan fungsi-fungsi pembelajaran tertentu nanti dihasilkan sebuah hasil ya. Tapi di sini masih menimbulkan keraguan ya. Apakah hasil yang diberikan itu berupa eh, rekomendasi atau sebuah decision gitu. Decision sama rekomendasi itu berbeda ya, teman-teman. Kalau decision itu kan hasil akhir ya, biasanya dari eh, proses seleksi ya, proses pemilihan cukup panjang. Sedangkan kalau rekomendasi itu ya berisi saran ya sebelum pengambilan keputusan. Dan saat ini ya, sebenarnya masih cukup membingungkan ya, apakah hasil yang diberikan dari proses tadi berupa decision atau berupa rekomendasi. Dan itu pun tidak istilahnya tidak bisa dibuktikan gitu ya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kenapa bentuk statementnya kayak gini gitu ya? Nah, itu sebenarnya masih sulit untuk dibuktikan. Oke, harapannya ke depan data itu istilahnya bisa apa ya? Diberikan explanation-nya. Jadi suatu keputusan itu harus disertai juga dengan namanya explanation atau penjelasan. Nah, gimana caranya lewat explainable AI ya? Jadi istilah AI yang bisa memberikan transparansi yang jelas ya, atau memberikan penjelasan yang jelas. Nanti ini akan menjadi topik bahasan kita juga ya eh, di Kapita ya. Kemungkinan nanti minggu ke-5 ya, atau minggu ke-6 terkait explainable AI. Jadi udah jelas di sini hasilnya berupa decision. Dan pengguna pun misalnya masih bisa memberikan yang namanya feedback ya, atau masukan. Betul. Oke. Jadi dengan adanya explainable tadi ya bisa dikatakan prediksi atau decision yang dihasilkan itu bisa clear ya, bisa jelas dan transparansinya pun juga bisa diukur di situ ya. Oke, jadi tidak menimbulkan lagi keraguan ya di sini ya. Jadi user tadi dengan sudah memahami kenapa iya, kenapa tidak gitu ya. Jadi timbul kepercayaan ya antara produk AI tadi dengan pengguna. Dulu istilahnya kalau sekarang ya masih setengah-setengah percaya mungkin ya, setengah percaya. Contohnya kayak case yang tadi ya, kayak case yang ini tadi. Ya, istilahnya mungkin ada yang percaya gitu, ada juga yang tidak percaya. Ya, apalagi istilahnya yang mengandung rasisme segala macam gitu atau menyudutkan salah satu pihak, pasti banyak yang tidak percaya ya. Oke. Nah, ini ya contohnya ya. Ya, kebanyakan di negara-negara maju untuk apa ya istilahnya memberikan keputusan terutama yang berhubungan sama kredit ya. Jadi untuk
mengapprove suatu layanan kredit itu biasanya ada pengolahan big data. Jadi mereka akan melihat dulu kira-kira track record dari si pengaju apa namanya, orang yang ingin mengajukan apa, layanan kredit itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin dilihat dari track record apanya, mungkin pekerjaannya gitu ya, atau mungkin em, bagaimana sikapnya gitu ya. Kalau misalkan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya, itu biasanya diolah secara otomatis ya dengan big data, sehingga nanti bisa muncul ada hasilnya gitu. Ini orang berhak menerima layanan kredit atau tidak berhak menerima layanan kredit. Oke, nah kebanyakan orang yang tidak menerima gitu ya, istilahnya tidak menerima kredit, pasti istilahnya mereka protes gitu kan. Pasti mereka protes. Pasti mereka ya istilahnya bertanya-tanya kan. Dan kebanyakan saat ini ya, itu semua tidak bisa dijelaskan kembali gitu. Artinya apa? Algoritma untuk pembuatan decision tadi, untuk keputusan tadi ya tidak bisa dijelaskan. Karena pada prinsipnya ketika tadi di awal sudah sepakat ya aturannya seperti itu untuk memberikan kredit, ya udah mau nggak mau yang lain pun juga harus sepakat gitu ya. Tapi ketika ditanya gimana algoritmanya, gimana prosedurnya, ya sebenarnya tidak bisa dijelaskan kembali, tidak bisa diberikan yang namanya explanation itu. Ya, ya harapannya semuanya nanti ke arah sini ya, ke explainable. Jadi ya intinya bisa dan harus transparan ya, begitu bisa dijelaskan dan harus transparan. Oke, nah ini beberapa model ya dari machine learning. Jadi ada yang misalnya model yang sifatnya interpretable ya. Jadi modelnya itu soalnya bisa diinterpretasi. Jadi secara apa ya? Secara alamiah model ini istilahnya mudah dimengerti ya, mudah dipelajari, mudah dijelaskan, memiliki struktur yang istilahnya sederhana ya ataupun eh, transparan ya. Jadi ada aturan jika maka ya, jika ini terpenuhi maka hasilnya sekian ya, hasilnya X gitu ya. Nah, itu disebut dengan interpretable models. Nah, ini biasanya hitung-hitungannya jelas ya. Di sini contohnya misalkan seperti algoritma regresi ya, entah regresi linear, left bias, random forest, ya, decision tree. Nah, ini masuk ke dalam model interpretable. Oke. Namun ada juga yang namanya black box model. Ini bukan black box ini ya, teman-teman, yang apa, pengujian fungsional ya. Jadi berbeda ya konsepnya di sini ya, black box model yang ke arah machine learning ya. Jadi ada namanya model black box. Jadi model black box ini kebalikannya tadi ya dari model interpretable. Jadi kalau ada interpretable tadi mudah dipelajari ya, mudah dimengerti, dipahami. Nah, kalau black box ini bisa dikatakan model yang sangat kompleks ya, sulit dimengerti, biasanya melibatkan tadi yang namanya neural networks ya, atau jaringan syaraf tiruan. Oke, nah ini sulit dipahami ya, dan misalnya sulit juga apa ya, dibuktikan ya, atau dilakukan penjelasan. Tuh. Nah, biasanya untuk eh, kelebihannya ya jelas dari segi ininya apanya, akurasinya biasanya lebih baik ya, yang black box ini ketimbang yang white box model tadi. Contohnya apa? Misal algoritma yang dekomposisi ya. Saya kurang tahu juga apa algoritmanya, jenis-jenisnya. Kemudian ada lima ya, ini jenis algoritma juga, LLM dan lain sebagainya. Oke, mungkin nanti ya bisa kita singgung juga lah ya di explainable. AI ya, mungkin di pertemuan kelima. Tahu saya harusnya nih belum dibahas ya, mungkin ya entah itu mata kuliah AI ataupun machine learning ya, setahu saya untuk yang eh, interpretable black box model ya. Tapi yang interpretable harusnya ya dipelajari semuanya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk white box apa tadi white box model algoritma itu eh, jadi mendukung yang namanya explanation by design ya atau XBD. Jadi intinya
modelnya tadi istilahnya memiliki struktur atau aturan yang mudah dipahami, mudah dimengerti, ataupun mudah dijelaskan ya. Ya, itu white box algorithm. Nah, sedangkan kalau black box algorithm ya, nah itu mendukung namanya black box explanation atau BBX ya. Jadi intinya ya cukup sulit ya untuk menguraikan ya di situ penjelasannya ya. Jadi biasanya terbagi ke dalam tiga bentuk penjelasan ya. Jadi ada yang namanya penjelasan dari segi modelnya ya, model explanation. Kemudian juga ada penjelasan dari outcome-nya, hasilnya ya, capaiannya, explanation. Kemudian yang terakhir ada yang namanya model inspection atau inspeksi atau penilaian terhadap terhadap modelnya. Ini terpisah ya teman-teman ya. Oke, nah, ini ya model explanation. Eh, jadi intinya di model explanation tadi, bagaimana model tadi istilahnya bisa dipahami ya cara kerjanya, bagaimana strukturnya tadi ya, istilahnya bisa diuraikan, bisa dilakukan dekomposisi ya dari yang kompleks menjadi lebih apa istilahnya, menjadi lebih terbagi ya istilahnya, jadi mudah dipahami. Jadi dari yang kompleks dibagi lagi menjadi sub-sub bagian kecil sehingga bisa dipahami. Kemudian juga penjelasan dari segi outcome ya, outcome explanation ini ya, dari segi hasilnya ya, jadi harus bisa dijelaskan kenapa bisa dapat hasilnya seperti ini gitu ya, atau mungkin kenapa bisa atribut atau parameter-parameter ini bisa mempengaruhi hasil seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti ya istilahnya eh, harus bisa dijabarkan ya, atau harus ada reasonnya, atau harus ada alasannya. Itu. Nah, untuk membantu memudahkan biasanya ada namanya ini ya, algoritma lining ya, LIME ya, local interpretable model agnostic explanation. Kemudian yang terakhir ada yang namanya model inspection ya. Nah, ini intinya ya bagaimana memeriksa lah ya, mengukur ataupun menilai ya model yang dihasilkan. Seberapa sensitifkah model tersebut memberikan sebuah nilai ya, di bagian mana istilahnya yang model tersebut tidak bekerja dengan baik ya, bahwa bagaimana istilah model tadi bisa bekerja dengan baik. Oke, jadi yang black box model algoritma ini lebih kompleks ya, jadi penjelasannya perlu diuraikan ke dalam tiga tiga pendekatan. Oke, nah ini yang terakhir ya, yang terakhir. Oke, yang terakhir ini ya kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya. Jadi big data ya istilahnya tidak akan berguna atau kurang berguna tanpa adanya analisis ya. Jadi data tadi ya harus dianalisis. Dimulai tadi ketika kita harus paham dulu ya business understanding-nya, kemudian bagaimana pengolahan datanya ya, preprocessing datanya, bagaimana membuat model yang sesuai ya, menggunakan algoritma yang sesuai, kemudian bagaimana mengukur, menilai ataupun melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Tuh. Jadi istilahnya prosesnya panjang ya, eh, nggak semudah seperti yang dipikirkan. Oke, kemudian selain itu juga harus melihat efisiensi dan efektivitasnya ya. Ya, harus perhatikan terkait aspek waktunya ya, waktu dari pengolahan big datanya gitu. Nanti kan suatu informasi itu ya mungkin bisa dikatakan berharga dalam suatu tempo waktu tertentu gitu ya. Ya, mungkin aja 1 hari atau 2 hari kemudian informasi atau knowledge tadi ya tidak berharga lagi. Oleh karena itu ya harus dipikirkan terkait efisiensi, terkait efektivitasnya ya. Gimana tadi
ketika mempersiapkan infrastruktur untuk mengolah big data, ya kalau bisa yang bisa secara efektif lah, secara efisien ya, dari segi pemrosesannya ataupun dari segi biaya yang dibutuhkan. Kemudian juga fairness tadi juga penting ya teman-teman, yang terkait aspek keadilan ya. Jadi ketika big data tadi digunakan untuk memberikan sebuah decision, ya, harus dipastikan tidak adanya diskriminasi ya di situ. Eh, jadi harus adil semua, tidak memihak ya ke salah satu pihak ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ya, jadi harus ini juga terhadap tantangan explainability. Jadi istilahnya model analisis data yang baik itu gitu ya, ya harus istilahnya bisa dijelaskan, terutama mungkin bagi apa, stakeholder ya, atau pemangku kepentingan ataupun regulator. Gitu. Oke, jadi ada beberapa teknik interpretasi yang bisa digunakan ya untuk bagaimana membantu membuat eh, algoritma tadi ya bisa lebih kelihatan clear ya, jelas dan juga transparan. Oke, nah itu beberapa hal yang kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Jadi lebih jadi ke arah ininya ya apa, eh, konsep dari big data itu sendiri, kemudian eh, bagaimana ininya ya, tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan yang istilahnya dihadapi ya dari penerapan big data, termasuk juga bagaimana model ya, pengembangan dan juga penerapan dari big data itu sendiri. Nanti lebih jelasnya ya, silakan kalian mengambil mata kuliah yang berhubungan sama ini tadi ya, big data ya, terutama data mining ya, data, data scenario. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait materi yang Izin itu? bertanya. Ya, boleh nih siapa nih? Nasrul ya, silakan Nasrul. Ini Kak, izin bertanya terkait Hmm, resensi bagaimana ya? apa presensi ya? Oh, Iya, presensi seperti biasa ya. Eh, infonya kemarin kayaknya sudah saya infokan juga. Jadi presensinya lewat Google Form aja ya, teman-teman, lewat Google Form. Kemarin belum ada ya, saya ini kan ya. Google kan sudah ada ya kemarin ya di Google sudah Form. Kak, tapi belum terupdate. Oh, belum terupdate. Bentar. Hmm, ya. Kapital Senjata. Belum terupdate-nya di bagian mananya? Saya juga lupa linknya nih. Waduh. Nanti saya coba cek lagi ya linknya ya di sini. Ya udah saya ini kan kemarin. Tahu saya linknya sudah saya share kan ke teman-teman ya. Udah saya share apa belum? Kayaknya udah saya share Izin ya Pak, waktu itu. izin Hmm. Pak, mungkin sudah dikirim Pak. Mungkin bagian Mm-mm. ininya Pak, bagian pertemuannya Pak masih di pertemuan dua Pak. Jadi mungkin yang dimaksud Nasrul itu eh, pertemuannya Pak yang belum terupdate Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba cek dulu ya. Kapital Senjata. Esensi. Coba boleh dilempar lagi dong ininya, linknya tadi Nasrul. Coba saya cross check Nasrul linknya. Sudah Kak, sudah saya Iya, taruh. sebentar ya, sebentar. Saya cek. Oh iya, pertemuannya ya. Minggu 3. Minggu.
Minggu ketiga ya. Oke, untuk sementara itu dulu. Silakan coba di refresh lagi ya, yang lain untuk pertemuannya ya. Untuk resume-nya tidak ada masalah kan? Resume-nya bisa kan diisi? Resume-nya harusnya bisa ya. Hmm, Oke. Ada lagi yang lain kira-kira teman-teman untuk resume sama aturannya. Jadi intinya resume itu maksimal 1 jam ya dari jam terakhir perkuliahan. Gitu. Jadi hitungannya plus 1 jam dari jam saya tutup perkuliahan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira terkait perkuliahan dan sebagainya materi atau apa? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya perkuliahan kita hari ini ya teman-teman ya. Kalau ada lagi, Martin, silakan Martin. Oh ya Pak, izin Pak, sebenarnya Hmm. saya mau ngingetin Pak, kayak modul perkuliahan itu emang tidak di-share atau bagaimana ya Pak? Oh iya, ya pasti saya Mm-mm. share ya, ya pasti saya share. Maaf agak sedikit terlambat ya. Nanti saya share, kayaknya juga di mata kuliah lain belum saya share ya. Misalnya minggu ini ya, akhir minggu ini saya coba share semua dari awal perkuliahan sampai dengan ini ya, minggu terakhir yang sudah kita bahas ya, minggu ketiga ya. Nanti minta tolong juga mungkin di follow up lagi ketua kelas. Tuh. Terima kasih sudah diingatkan. Ada Baik lagi yang lain? Pak. Hmm. Masih ada teman-teman yang lain yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan aja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian teman-teman semuanya. Lebih kurangnya semua maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.